Di Malaysia, instalasi listrik rumah umumnya mengikuti standar yang ketat, berbeda dengan di Indonesia yang sering menggunakan bak sambungan untuk menyatukan kabel. Di Malaysia hampir tidak. Apa kau tahu mengapa kabel listrik di negara kita belum tanam, guys? Seperti yang kita... Walah, ini kabel udah diputus tapi nggak dibenahin. Juga guys, di sini aku tidak ada melihat kayak kabel-kabel yang kayak gini berserabut yang banyak banget dia cabang-cabangnya ke sana ke sana ke sana. Tapi kalau di Malaysia ini aku tidak ada melihat. Memang ada tapi tidak terlalu. ini susah guys kat Indonesia sebab charger dia. Kita boleh pakai 3, kat Malaysia ni pakai 3 kan. Kat sini 2 je. Ini pakcik pasang. Pakcik apa? Abang. Macam mana? Abang ah? Oh, abang ini belum pakcik ah. Come on over if you wanna have a good time. No more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul, I'll let you feel mine. Come on, I said I'm... Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada, diberikan semangat, diberikan kesehatan, dan juga dipermudahkan segala urusannya ya. Amin. Ini Sari ada terdapat satu konten dan juga beberapa konten lainnya. Di sini membahas pasal elektrik ataupun listrik ya. Di sini apalagi tentang kabel listrik ya. Ketika saya tengok konten kawan saya baru-baru ini, itu dekat Thailand ya. Dia pergi ke Thailand itu kabel-kabel itu dekat tepi-tepi jalan. Itu sangat-sangat macam kusut ya, kalau kita cakap sembraut dan tak rapi. Oke, sebenarnya di Indonesia pun lebih kurang sama ya. Nah, tapi di Malaysia ini saya tak pernah jumpa lagi yang sesembraut itu. Di Malaysia itu ada juga ya, banyak mostly tempat itu, apalagi di daerah-daerah Kuala Lumpur, di bandar ya, di sini tuh kabelnya itu mostly sudah ditanam di bawah tanah kan. Oh, kita bahas di video kali ini. Nah, di sini ada juga dia membedakannya dengan Malaysia pula. Oke, so menarik ya. Kita bahas di video kali ini. So nanti kalian juga harus bantu jawab ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Di Malaysia, instalasi listrik rumah umumnya mengikuti standar yang ketat sesuai regulasi Suruhanjaya Tenaga. Berbeda dengan di Indonesia yang sering menggunakan bak sambungan untuk menyatukan kabel, di Malaysia hampir tidak ditemukan sambungan kabel di dalam box sambungan. Hal ini karena sistem instalasi mereka mengutamakan keamanan dan kerapian dengan menggunakan kabel tunggal dari panel distribusi langsung menuju titik beban, misalnya stop kontak atau saklar. Dengan cara ini, potensi gangguan akibat sambungan longgar, panas berlebih, atau percikan listrik dapat diminimalisir. Selain itu, penggunaan conduit dan trunking tertutup membuat instalasi lebih terlindungi. Jadi, instalasi listrik rumah di Malaysia memang dirancang lebih rapi, minim sambungan, dan fokus pada keamanan jangka panjang. Di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, penggunaan kabel NYM pada instalasi listrik rumah relatif jarang karena standar dan regulasi instalasi listrik mereka lebih menekankan keamanan dengan sistem pipa atau konduit. Kabel yang digunakan biasanya tipe THHN, XLPE, atau kabel tunggal berisolasi yang ditarik melalui pipa PVC maupun pipa besi, sehingga lebih aman dari kerusakan mekanis, panas, maupun gigitan hewan. Selain itu, sistem ini memudahkan perawatan dan penggantian kabel tanpa perlu membongkar dinding. Regulasi ketat di negara tersebut juga menuntut instalasi rapi, tahan lama, dan sesuai standar internasional, sehingga kabel NYM yang umumnya ditanam langsung di dinding tanpa pipa dianggap kurang sesuai dengan standar keselamatan mereka. Nah, tadi itu ya, dia membedakan. Nah, tapi dikatakannya tadi itu karena kalau di Malaysia itu sistem pemasangannya itu harus rapi, selamat, dan aman ya. Oke, nah saya baca di dalam komentarnya, katanya Malaysia ikut BS ataupun British Standard. Malaysia guna 3 wire, live, netral, earth. Di Indonesia 2 wire saja, live dan netral.
Oke, nah kalau di Malaysia itu tidak suka-suka hati ya, ada standarnya, so harus kena diikuti. Saya tengok kan kalau di Indonesia itu kebanyakan yang kebakaran rumah ya, itu akibat koslet namanya, listrik. Kalau di Malaysia jarang lah kan berlaku macam itu. Tapi kalau di Indonesia rata-rata kalau kebakaran rumahnya akibat listriknya, koslet katanya. Oke, teman-teman, kita bicarakan pasal kabel listrik pula. Macam yang kita tengok kan, kalau kabel elektrik itu rapi, senang untuk kalau misalnya terjadi kerusakan untuk memperbaikinya. Tapi saya agak pelik juga tuh ya, yang saya juga agak terkejut macam mana juga mereka mau betulkan kalau kabel elektrik itu rosak jika sangat-sangat kusut ya, macam sembraut. Kalau kita tengok ya di daerah-daerah Indonesia, di Medan banyak sekali. Padahal di kota-kota besar pun kabel listrik itu, kabel elektrik itu dia bergulut-gulut ya. Sama juga saya tengok dekat Thailand pun ada, Filipina juga. Nah, oke teman-teman, kira-kira kenapa ya? Kalau di Malaysia itu mostly ya, saya katakan itu ada ditanam di bawah tanah ya. Nah, walaupun di kampung-kampung pun ada misalnya kabel juga, masih ada juga sebenarnya, bukan semua ditanam di bawah, tapi yang saya tengok tidaklah bergulut-gulut gitu, tidak kusut-kusut. Macam ada satu tiang kan, wah semuanya di situ kabel kesana kemari ya, wow. Itulah saya pun pelik kalau misalnya satu aja yang rosak, gimana dia untuk mendeteksinya. Oke teman-teman, kita tonton videonya. Apa kau tahu mengapa kabel listrik di negara kita belum tanam, guys? Seperti yang kita ketahui, di negara kita, kabel-kabel dan tiang listriknya itu udah jadi pemandangan umum. Kadang ada yang rapi, yang semrawut, dan bahkan tiang listriknya yang hampir jatuh juga ada. Kenapa nggak ditanam aja sih, kayak di Amerika gitu? Sebenarnya, memang kelihatan rapi dan nggak merusak pemandangan kalau kabel itu ditanam. Permasalahannya adalah, kabel tanam itu mahal banget guys biayanya. Selain itu, jika ada yang rusak atau konslet, kita mesti membongkar tanahnya dengan cara dicangkul. Bercanda, pasti pakai alat lah. Di negara kita baru di Batam aja sih yang udah hampir menyeluruh pakai kabel tanam. Ya semoga aja bisa menyebar di seluruh negara kita Indonesia ini. At least kabel listriknya nggak semrawut guys. Ini juga guys, di sini aku tidak ada melihat kayak kabel-kabel yang kayak gini berserabut yang banyak banget dia cabang-cabangnya ke sana. Tapi kalau di Malaysia ini aku tidak ada melihat. Memang Ada tapi tidak terlalu banyak kabel. Adapun aku lihat dari kabel 2 sampai 4 kabel gitu. Dan di Malaysia ini aku nggak ada lihat sampai serabut kayak gitu. Tapi aku udah searching dekat Google, itu katanya kabel itu ditanam di bawah tanah. Apakah betul? Atau gimana? Apakah artikel itu menipu aku? betul, Tolong nanti komen kita di bahas bawah ya. untuk menambah wawasan aku ya guys. Tapi guys, walaupun dia punya kabel kayak berkumpul kayak gitu, tapi itu jarang juga ya terjadi kayak kesambar petir atau korslet atau apa gimana bahasanya yang bisa kalian paham. Short kayak gitu itu jarang. Tapi lain cerita, aku pernah lihat video ada petirnya itu mantul ke kabel itu, pasti mantul lagi ke manusia. Itu nggak tahu benar atau tidaknya, tapi aku memang lihat manusia itu meninggal gitu. Tapi nggak selalu terjadi ya guys. Ini susah guys kat Indonesia sebab charger dia. Tapi tak boleh pakai 3. Kat Malaysia ni pakai 3 kan. Kat sini 2 je. So hari nak buka laptop ajang-ajang tak boleh. Kena pakai crop biasa. Tak boleh pakai laptop, tak boleh share screen. Kalau korang pergi Indonesia, kena cari travel adapter sebab dia ada 2 plug pin je macam ni. Gitu. So nak charge phone pun susah sikit. Kena cari charger yang macam ni. Macam
Itu tahu. Inilah kota dengan jaringan kabel paling semrawut di dunia. Bayangin aja, saking semrawutnya, sepertinya lebih mending memasang internet baru daripada memperbaiki kabel lama yang rusak. Petugas pun dibuat pusing 7 keliling ketika mendapatkan tugas memperbaiki kabel yang putus. Untaian kabel semrawut ini juga tidak hanya di satu titik saja, namun hampir di seluruh kota dan menjadi pemandangan yang wajar ditemui. Kabel-kabel yang merupakan kabel internet ini digantung begitu saja secara asal. Dan yang membuat lebih semrawut, kelebihan panjang kabel tidak dipotong, namun ikut digantung bersama untaian kabel. Alhasil tidak hanya merusak estetika dari kota ini, kabel-kabel ini juga membahayakan para penduduk. Apalagi kota dan negara ini dikenal dengan penduduknya yang ramai dan padat. Pemerintah sebenarnya sudah menyuruh para provider internet untuk membongkarnya. Namun karena kesemrawutan sudah terlalu parah di kota ini, dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk menggantinya. Karena itu, kota Dhaka di negara Bangladesh terkenal sebagai kota dengan jaringan kabel paling semrawut di dunia. Nah, kalian cara benahinya gimana guys yang cepat? Coba komen. Kalau jalan-jalan di Indonesia, pernah nggak sih lihat kabel listrik yang semrawut begini? Jawabannya simple, faktor biaya, regulasi, dan kebiasaan. Pertama, di Indonesia, pemasangan kabel lewat tiang listrik jauh lebih murah dibanding menggali dan memasang kabel bawah tanah. Kedua, banyak kota kita berkembang dengan cepat dan kadang tanpa perencanaan tata ruang yang jelas sejak awal. Jadinya, kabel tambah menumpuk dan saling silang begitu saja. Ketiga, pengawasan dari pihak berwenang masih terbatas. Ditambah lagi, ada kabel internet, telepon, bahkan TV kabel yang ikut numpang di tiang listrik. Memang benar, kabel bawah tanah terlihat lebih rapi dan lebih aman dari angin atau pohon tumbang. Tapi faktanya, biaya pemasangan kabel bawah tanah bisa 4-10 kali lebih mahal dibanding kabel udara. Belum lagi, kalau ada gangguan atau perbaikan, harus bongkar jalan. Ini jelas butuh waktu dan biaya tambahan. Makanya, di Indonesia, kabel bawah tanah biasanya cuma dipasang di area premium, seperti kawasan bisnis, pusat kota, atau kompleks mewah. Jadi, kalau kamu lihat kabel semrawut di jalan, ingat, itu bukan cuma soal estetika, tapi juga soal biaya dan sistem. Kalau menurut kamu, apakah Indonesia sebaiknya mulai pindah ke sistem kabel bawah tanah? Wow, ngeri sekali ya. Kabel-kabel itu sangat-sangat, wah, sampai menjulang ke atas itu ternyata di Bangladesh. Nah, kurang lebih juga ya di Indonesia pun ya masih banyak juga yang macam itu. Satu tiang saya tengok, wow. Dia, oh, macam mana ya kalau rosak saya pun beli juga. Sangat-sangat hebat lah ya orang yang boleh tahu mana titik kerusakan. Misalnya satu rumah, dia tahu, wow, itu luar biasa sekali ya. Oke, kita lanjut lagi. Pernah nggak kamu nemuin kabel listrik di jalan yang bener-bener tertata Alasannya dengan rapi? Kabel yang ruwet dan nggak rapi udah jadi pemandangan yang lazim di negara kita, Indonesia. Nggak jarang kita nemuin banyak berita tentang kabel listrik yang putus atau tiangnya roboh di jalan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian finansial atau yang paling parah menimbulkan korban luka atau korban jiwa. Sebenarnya tiang-tiang listrik yang ada di jalan nggak hanya dihuni sama kabel listrik, tapi juga dihuni oleh kabel provider internet. Ketika disuruh merapikan, banyak pihak yang pada akhirnya saling lempar tanggung jawab. Sebenarnya ada nggak sih cara yang efektif untuk bisa merapikan kabel-kabel? Kira-kira di sini daerahnya ada yang sama kagak ya? Kabel wifi di pinggir jalan sampai semrawut kayak begini. Buat yang mau tahu ini di mana, lu tonton lah videonya sampai habis. Siapa di sini yang daerahnya sama kayak gua? Kabel wifi sampai sebanyak ini tuh. Nah, ini tuh posisinya ada di depan BTR sampai Jalan Raya Bantar Gebang. Lah buset dah, kata gua kagak indah pisan ya. Gua sebagai orang awam bertanya-tanya kenapa bisa separah ini ya? Apa emang udah seharusnya kayak begini? Apa gimana sih? Emang kalau kabel begubat begitu masih pada konek ya? Lah gua mah ngeliatnya takut banget kesetrum itu dah. Kalau sampai pada begubat begitu, kira-kira siapa yang beresin ya? Buat yang tahu pada komen dah di bawah. Abisnya sampai udah kayak sarang laba-laba ya kan? Kusut banget, kagak jelas, udah kayak hubungan. Pokoknya parah banget dah. Kalau dihitung-hitung per titik ada 5-10 lebih itu tiangnya. Itu baru tiang doang, belum kabelnya. Kalau kabelnya malah hitung sendiri aja dah. Tapi gua dengar sekilas info dari gubernur, kabel-kabel begini tuh bakalan dibasmi semua. Nah, terus dipendam di bawah. Jadi nggak bakalan ada kabel mentang melintang begini. Tapi gua kagak tahu dah kapan bakalan dikerjainnya. Soalnya kalau dilihat-lihat buset dah itu pada nyengser begitu. Ini kan jalan raya, orang lewat tiap hari, motor, mobil, anak sekolah. Tapi kabelnya kayak jaring laba-laba. Ya bukan apa-apa, gua mah takut makan korban aja gitu. Oke teman-teman, nah
Tapi kalau di Indonesia saya tengok tak separah yang macam di Thailand juga ada saya tengok, di Bangladesh tadi tuh, di India ya. Oke, so itu tadi ya. Kira-kira tadi itu karena katanya kenapa tak kabelnya itu ditanam di bawah tanah disebabkan satu, biayanya mahal ya pembuatannya. Kalau misalnya terjadi kerusakan pun harus dibuka lagi, digali lagi untuk membetulkannya. Oke, so itu tadi ya. Sebenarnya Indonesia bukan tidak boleh ya. Sebenarnya ada aja uang, tapi sudah dikasih daripada pusat uangnya itu dikorupsikan ya. Kita bicara jujur saja, memang inilah kenyataannya. Pejabat-pejabat itu korupsi, jadi tidak direalisasikan ya apa yang diinginkan tadi itu. Itulah ya. Jadi ya dibiarkan begitu saja. Oke, so kita lanjut lagi. Walah, ini kabel udah diputus Sampai gini tapi udah ada nggak ternyata. dibenahin. Nih, ini di Jati Asih nih, Jalan-jalan. lampu merah Jati Asih. Emang apa sih ya dibenahin? Ogah banget kayaknya. Mutus ya dong mau. Biaya pemasangan instalasi listrik rumah di Malaysia umumnya dihitung per titik, baik untuk lampu maupun stop kontak. Rata-rata harga per titik lampu berkisar antara 50 sampai 80 ringgit Malaysia, tergantung lokasi dan tingkat kesulitan pekerjaan. Jika dikonversikan ke rupiah dengan kurs sekitar 3.400 rupiah per 1 ringgit, maka biayanya sekitar 170.000 sampai 270.000 rupiah per titik. Harga ini relatif lebih tinggi dibanding Indonesia, karena standar kerja teknisi di Malaysia sudah mengikuti regulasi keselamatan yang ketat, penggunaan material yang lebih terjamin kualitasnya, serta ongkos tenaga kerja yang memang lebih mahal. Perbedaan penyambungan kabel instalasi rumah antara Thailand dan Indonesia cukup terlihat pada penggunaan box sambungan. Di Thailand, penyambungan kabel dalam box dilakukan lebih rapi dengan standar keamanan ketat. Lalu ada kabel dimasukkan ke pipa PVC, lalu disambungkan dalam junction box menggunakan terminal blok atau konektor khusus, sehingga sambungan lebih kuat, terlindungi, dan mudah diperiksa. Sedangkan di Indonesia, meski aturan SNI sudah ada, praktik di lapangan sering berbeda. Banyak teknisi masih menggunakan metode sambung lilit lalu dibungkus isolasi sehingga kualitas sambungan tidak seragam dan berisiko longgar ini menunjukkan bahwa kualitas sambungan di Indonesia kadang hanya formalitas, sementara di Thailand benar-benar berfungsi sebagai pusat distribusi kabel dengan keamanan. Oke teman-teman, nah itu tadi ya, ternyata begitu ya. Dan satu lagi sebelum kita akhiri video ini, saya terjumpa satu vlog daripada channel orang Indonesia, katanya dengan tajuk berkat jasa TKI Indonesia, listrik di Malaysia sangat rapi dan teratur katanya. Dekat dalam video itu dia mengatakan bahwa orang Indonesia sangat berjasa karena membuat kabel elektrik di Malaysia ini sangat rapi dan teratur. Padahal kan mereka itu kan hanya kerja saja dengan orang Malaysia. Nah, orang Malaysia itu kan yang bosnya, yang ngatur semuanya. Tapi tak apa, kita tengok dulu videonya macam mana. Lepas itu nanti kita akan bahas ya. Samalah saya ada tengok tadi orang Indonesia berikan komentar, katanya itulah berkat rakyat Indonesia lah rapi di sana. Kalau kayak gitu ceritanya, mau rapikan sendiri ya baliklah ke Indonesia, rapikan sendiri. Oke. Oh, ini di salah satu perumahan ya, komplek macam rumah taman. Oke, ini di kawasan perumahan ya. Pasang meter. Sudah siap, Bos? Saya rekod boleh? Rekod lah. Tuh, kayak bapak terbalik. Mana? Ini bukan saya punya site. Blue dengan yellow terbalik. Ini. Terbalik. Ini alim enggak? Ini. Jangan ada warna biru. Oh, warna biru dekat sini. Tapi terbalik alunya. Saya ambil gambarnya. Ini dekat Pamer lah. Gimin atau Pamer sini? Oh, baik sangat bosnya yang sana, ya. masuk lagi tak? Boleh buat video juga. Belum lagi.
Berapa? 178. Oh. Ki bro. Lo masangi meteran gini. Oh, macam itu ya. Tak ada kabelnya di atas tadi kita lihat. Memang kalau di kawasan perumahan sekarang sudah semuanya di bawah tanah ya. Tapi teman-teman, mereka ini jangan salah paham ya, TKI ini mereka hanya bekerja sama orang Malaysia ini. Ini pasangnya macam mana? Boleh kasih tunjuk tak? Itu bukan saya punya itu. Ini Pak Cik pasang. Pak Cik apa? Abang. Macam mana? Abang ah? Oh, abang ini, belum Pak Cik ya? Pak Cik masih muda. Abang. Boleh ya di Malaysia. Cakap. Udah Pak Cik lah itu kan macam masih. Oh. Semalam saya sudah buat video. Ada yang tanya macam mana pasang meteran bang? Tanya gitu kan. Makanya saya buatkan lagi. Teman-teman lah. Saya share untuk YouTube. Apa pakai topi? Kami nggak boleh itu boleh. Orang. Mak pakai topi nih. Apa? Sudah petang pun. Anak apa nih? Indun nggak? Taklah buat YouTube saja. Boleh aku kerja ke sana. Dekat sana susah sedikit. Dekat sini pun lah tak apa. Nanti kalaupun ada kawan-kawan nak ikut pun kan boleh dekat sini. Macam senang saja pasang ya. Banyak kosong, mari. Macam dekat sini kan banyak kerja kan. Banyak kerja. Banyak kerja. Ini kawan mana mau tengok nih? Hah? Awek nak. Awek ya. Awek kau tengok lah. Pasang smart meter TNB ya. Malu lah, isin lah deh. Baik ya bosnya juga. Cukup panjang ya bang. Oh, orang ini wayarnya cukup panjang tolong bro. pasangkan di sini ya. Kebalik ibu. Itu macam mana yang kebalik? Patah dia punya. Aku tipe balik lah. Tipe balik sendiri. Itu dia punya tu. Patah. Oh yang atas saja itu. Nak kuning. Oh. Macam ini cara pengerjaannya teman-teman. Oke teman-teman. Nah macam itulah tadi ya. Tapi kan itu bos-bosnya juga ya kan yang kerjakan. Nah ini pun kalau yang TKI itu saja pekerja aja kan. Tolong-tolong. Tapi semuanya yang mengatur adalah orang-orang Malaysia sendiri ya. Oke nah gitu. Tapi ya ada juga lah jasanya ya. Oke terbaik ya. Oke teman-teman. So segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada tambahan lain, komentar lain, kalian boleh berikan komentarnya di bawah ya. So kali ini terima kasih ya telah menonton. Terima kasih untuk support kalian sampai saat ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sekali-sekali kita promote channel sendiri ya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya mana tahu ya tahun ini kita boleh capai 200.000 subscriber. Mudah-mudahan boleh ya. Boleh ke tak boleh? Oke, so optimis je dulu kan. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. See you, bye-bye. See you on my next video ya. Thanks for watching. If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.